Pasadena, California, 1930-an. Udara musim semi membawa aroma jeruk dari kebun di pinggiran kota. Sementara mobil-mobil Ford terbaru sesekali melintasi di jalanan berdebu. Dan di ujung sebuah jalan kecil yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah rumah sederhana bercatkan warna putih dengan garasi kayu tua di belakangnya. Di sanalah mimpi pertama dibentuk. Bukan dengan pena atau blueprint, tapi dengan tangan kotor, keringat, dan tekad dua bersaudara yang tidak pernah menyerah. Ini adalah kisah McDonald, salah satu perusahaan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 38.000 gerai restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara di seluruh belahan dunia. Ini tidak hanya kisah inspiratif dari McDonald's, melainkan sekaligus kisah kesedihan, pengkhianatan, dan perampasan. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Richard and Maurice McDonald atau Dick and Mac, begitulah mereka lebih suka dipanggil. Mereka adalah anak dari imigran Irlandia yang menetap di New Hampshire, Amerika Serikat. Ayah mereka bekerja di pabrik sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, namun sekaligus sosok yang sangat laten yang membesarkan mereka dengan nilai disiplin dan kerja keras yang tak kenal kompromi. Suatu ketika, industri manufaktur Amerika Serikat melemah dan diikuti oleh kondisi fisik sang ayah yang tidak lagi kuat untuk mencari nafkah, membuat hati kedua bersaudara ini tergerak. Di momen sulit itu, mereka bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga dan akhirnya, pada tahun 1927, mereka memutuskan untuk merantau ke pusat kota California. Sesampainya di California, Hollywood menjadi labuhan pertama mereka. Mereka langsung membayangkan bahwa diri mereka akan menjadi bagian dari industri film ini. Dick dengan ide-ide tajamnya dan Mac dengan kemampuannya mengelola orang banyak. Mereka memulai semuanya dari bawah, menjadi orang-orang yang berada di balik layar, mulai dari bagian properti, tukang kabel, asisten kameramen, dan beberapa pekerjaan lainnya. Setelah sekian lama berkutat di industri ini, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan membeli sebuah studio kecil yang akan mereka gunakan untuk melakukan produksi sendiri. Berbekalkan kepercayaan diri yang tinggi dan ilmu yang mereka dapatkan dari tempat kerja sebelumnya, mereka memulai studio film kecilnya dengan penuh optimis. Singkat cerita, setelah 5 tahun bekerja keras, bisnis mereka tidak kunjung berkembang dan membuahkan hasil. Kenyataan tak sesuai dengan angan. Di momen ini, mereka akhirnya menyadari bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk membawa mereka meraih kesuksesan, dan industri Hollywood ini bukanlah untuk mereka. Namun, kegagalan ini tak mampu mematahkan kerja keras mereka. Seperti air yang mencari dan menemukan jalannya sendiri, ambisi mereka mengalir ke arah yang baru, dan studio kecil tempat di mana mereka merasakan pahitnya sebuah kegagalan berubah menjadi saksi awal mula segalanya. Gagal di industri hiburan, mereka memodifikasi studio kecil itu menjadi sebuah tempat servis mobil. Saat krisis besar menghantam Amerika, orang-orang lebih memilih memperbaiki mobil lama mereka daripada membeli mobil yang baru. Bengkel Dick dan Mac tidak hanya memberikan pelayanan perbaikan atau perawatan terhadap mobil saja, melainkan juga kepada pemiliknya seperti memberi kopi atau snack gratis. Ide kecil ini memang terkesan sederhana, namun
Ini justru membuat para pelanggannya nyaman dan semakin hari bengkel mereka semakin ramai. Perlahan, bisnis mereka mulai berkembang, cukup untuk menghidupi mereka dan keluarga, serta memberi mereka waktu dan kesempatan untuk bermimpi lagi. Suatu malam, setelah menutup bengkel, Mac duduk di depan meja kerja kecil, membaca laporan penjualan sambil menyeruput minuman hangat. "Kita bisa lebih dari ini," gumamnya. Dari rak onderdil, Dick menoleh dengan wajah penuh peluhnya. "Kau masih memikirkan restoran itu?" sautnya. Mac pun mengangguk sambil berkata, "Semua orang butuh makan, tapi mereka benci menunggu. Kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih efisien dari kafe biasa, seperti halnya pabrik perakitan mobil Ford yang bisa merakit puluhan hingga ratusan dalam satu waktu." Seketika Dick menghentikan geraknya, mengerengutkan alisnya sambil menyaut dengan lantang, "Cepat, murah, dan enak. Kau ingin lawan restoran kelas atas hanya dengan burger?" Mendengar hal tersebut, Mac hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Aku ingin kita membuat sesuatu yang bisa dimiliki siapa saja. Makanan bukan soal kemewahan, ini soal kebutuhan. Dan kalau kita bisa membuatnya konsisten, mereka akan datang kepada kita." Tanpa sadar, malam itu mereka telah merancang sebuah ide yang akan mengubah cara dunia menyantap makanan. Dari percakapan malam, perlahan berubah menjadi kenyataan. Beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya membuka restoran pertama mereka yang diberi nama McDonald's Barbecue. Restoran tersebut mereka dirikan di sebuah daerah yang bernama San Bernardino, kota kecil yang terletak di jalur sibuk antara Los Angeles dan gurun Nevada. Dengan 25 item menu, pelayan-pelayan yang lincah, dan tempat parkir yang luas, restoran itu langsung menjadi tempat nongkrong favorit para remaja. Namun, kenyataannya menjadi tempat favorit justru membawa bisnis mereka ke dalam masalah. Setiap malam, suara tawa dan derung mesin mobil memekakkan telinga. Para pemuda duduk berjam-jam tanpa memesan makanan lagi, menghalangi dan mengganggu pelanggan yang lain yang ingin memesan makanan. Dan yang paling menyakitkan, keuntungan mulai menurun meskipun restoran selalu ramai. Kondisi ini membuat Dick mulai frustasi. Semua cara telah dilakukan. Ia mengatur ulang sistem kasir, menata ulang parkir, bahkan hingga memecat beberapa pegawainya. Tetapi masalah tetap datang. "Ini gila, kita kerja keras 14 jam sehari dan tetap saja bangkrut. Kita harus ubah semua ini," keluh Dick kepada Mac. Mendengar semua itu, Mac pun mengangguk. Kalau semua orang hanya datang untuk membeli burger dan kentang goreng, kenapa kita membuang waktu hanya untuk menjual hotdog, sandwich, pie, dan menu-menu lainnya? Sahut Mac sembari matanya menerawang ke arah dapur. Dari percakapan malam itu, sambil menatap ke arah dapur, Dick and Mac mulai merenung dan menyadari bahwa model drive-in restoran mereka tidak efisien lagi. Sebagian pelanggan hanya menghabiskan waktu di restoran dan tidak membeli apa-apa. Serta sebagian pelanggan lagi merasa tidak nyaman dan menunggu terlalu lama. Menyadari semua ini, mereka akhirnya memutuskan untuk menutup sementara restoran mereka dan melakukan eksperimen ulang secara total terhadap sistem mereka. Alih-alih mencari mentor atau membangun sesuatu, mereka justru mengubah lapangan tenis kosong di belakang restoran menjadi laboratorium mereka. Di atas lapangan tersebut, mereka menggambar garis-garis dengan kapur seperti sketsa arsitek raksasa. Dengan alat seadanya, lapangan tenis tersebut mereka gunakan untuk mensimulasi tata letak dapur baru mereka. Disitulah mereka mencoba berbagai konfigurasi posisi peralatan seperti pemanggang, penggorengan, meja burger, dan mesin milkshake, dan semuanya berdasarkan prinsip efisiensi yang maksimal. Selain itu, di lapangan tenis tersebut mereka juga memerankan gerakan para stafnya, seolah-olah sedang memasak, mengambil bahan makanan, bahkan hingga menyajikan makanan. Proses ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya mereka mencapai hasil yang sempurna. Sistem dapur yang kini dikenal sebagai Speedy Service System.
Desain yang mereka ciptakan ini memungkinkan makanan siap disajikan hanya dalam hitungan detik. Selain itu, mereka juga memangkas jumlah menu yang awalnya berjumlah sekitar 25 makanan dipangkas dengan hanya menyajikan beberapa menu utama seperti hamburger, cheeseburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Ini membuat proses kerja jauh lebih cepat dan lebih murah. Dari ide ini, mereka kembali membangun ulang dapur mereka. Dan setelah beberapa hari berlalu, akhirnya sistem yang mereka rancang selesai dibangun. Dan dengan rasa bangga, Dick berkeliling dan perlahan menatap ke semua sudut dapurnya. Ini bukan lagi restoran, ini adalah mesin. Mendengar seruan Dick, Meg pun tertawa lalu menepuk bahu saudaranya sambil berbisik, "Kita baru saja menemukan cara untuk memberi makan dunia." Percakapan dua bersaudara itu terus berlanjut dan seakan diiringi oleh angin malam California yang berhembus dengan tenang. Dan tak ada yang tahu bahwa dua bersaudara di balik pintu kayu tua itu baru saja menyalakan api kecil yang suatu hari akan menjalar ke setiap sudut planet ini, melewati lautan, benua, dan budaya. Speedy Service System ciptaan McDonald's bersaudara benar-benar membuahkan hasil. Seiring berjalannya waktu, gerai mereka semakin ramai dan perlahan mulai menjawab ekspektasi mereka berdua. Untuk meningkatkan pelayanannya, Dick dan Meg memutuskan untuk menambah beberapa mesin di dapurnya, dan salah satunya yaitu mesin pembuat minuman. Kala itu, mereka memesan sebanyak 8 unit mesin milkshake kepada seorang bernama Ray Kroc. Pria bernama asli Raymond Albert Kroc ini merupakan seorang yang ambisius dan pekerja keras. Bahkan, di usia 15 tahun, Kroc pernah berbohong tentang usianya hanya untuk dapat bergabung dengan layanan ambulans palang merah di garis depan Perang Dunia Pertama. Ia mencari pengalaman dan pekerjaan di mana saja, dan kerja kerasnya inilah yang mampu menghantarkannya menjadi seorang pengusaha mesin yang cukup sukses kala itu. Singkat cerita, pada tahun 1954, akad pemesanan mesin milkshake antara McDonald's bersaudara dan Kroc akhirnya disepakati. Dengan kesepakatan tersebut, Kroc pun langsung mengunjungi gerai McDonald's. Saat pertama kali menginjakan kaki di depan McDonald's, ia langsung terkagum-kagum melihat antrian orang-orang di depan restoran tersebut. Di pertemuan tersebut, Dick dan Meg menceritakan semua bisnis restorannya hingga membuat Kroc semakin tertarik untuk bergabung pada bisnis tersebut. Setelah pertemuan itu selesai, Kroc terus memikirkan ide-ide untuk restoran tersebut. Dan keesokan harinya, Kroc datang lagi dengan ide waralaba atau franchise-nya. Ia menawarkan konsep tersebut kepada Dick dan Meg. Pada awalnya, Dick dan Meg merasa ragu dengan ide tersebut. Ditambah lagi, mereka berdua sempat menerapkan ide yang hampir serupa, namun tidak berjalan sesuai dengan harapan. Banyak rekanan bisnis yang tidak mematuhi perjanjian, bahkan tidak sedikit dari mereka justru menjual produk lain dan merugikan brand McDonald's yang telah mereka rintis. Karena keraguan tersebut, sempat terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak. Namun, dengan kemampuan komunikasi dan negosiasi yang dimiliki Kroc, McDonald's bersaudara akhirnya luluh dan menyetujui ide yang ditawarkan. Dari kesepakatan tersebut, McDonald's Corporation resmi dikelola oleh 3 serangkai, yaitu McDonald's bersaudara dan Raymond Albert Kroc. Dari sini, McDonald's terus berkembang begitu pesat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, McDonald's telah tersebar di berbagai tempat dan mulai dikenal di seluruh pelosok Amerika. Bahkan, restoran baru ini mulai diliput oleh media-media nasional di Amerika. Namun, bukannya semakin solid,
kesuksesan ini justru menjadi awal keretakan. Saat diwawancarai oleh media, Kroc selalu membanggakan ide-idenya dan kurang menunjukkan respect kepada Dick dan Meg sebagai penemu awal dari McDonald's. Kebiasaan ini terus diulangi oleh Kroc, dan kebiasaan ini juga yang membuat publik seakan-akan tergiring dan menganggap Ray Kroc lah yang menjadi founder dari McDonald's. Kondisi ini membuat Dick dan Meg merasa tidak nyaman. Akhirnya, mereka meminta Kroc untuk melakukan klarifikasi. Namun, bukannya membuat klarifikasi, Kroc justru menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Dan dari sinilah percikan konflik mulai terjadi antara mereka bertiga. Jauh sebelum konflik mencuat, kerjasama yang mereka lakukan memang sedikit timpang karena adanya perbedaan prinsip. Kroc haus akan ekspansi, sementara McDonald bersaudara cenderung lebih konservatif. Mereka berdua menolak pembaharuan sistem yang terkesan gesa-gesa. McDonald bersaudara lebih memikirkan cita rasa dari masakannya. Karena perbedaan prinsip tersebut, Kroc mulai frustasi karena ia merasa ambisinya dihalangi oleh McDonald's bersaudara. Dan tanpa sepengetahuan mereka berdua, Kroc diam-diam mendirikan Real Estate McDonald Corporation, perusahaan yang terpisah dari lisensi aslinya. Alih-alih berfokus hanya menjual makanan, melalui perusahaan yang baru dibangun oleh Kroc ini, ia berfokus pada pembangunan real estate McDonald dan kemudian disewakan kepada para investor atau pewara laba. Ide ini pun disambut bagus oleh para miliarder kala itu, karena mereka tidak mau repot-repot untuk membangun outlet, melatih karyawan, dan sebagainya untuk bisa berjualan McDonald's. Para miliarder tersebut hanya perlu menyediakan uang dan semuanya diurus oleh Kroc bersama perusahaannya. Dengan begitu, kekuasaan bukan lagi pada makanan, tapi pada real estate. Dan itu semua berada di tangan Kroc, bukan McDonald bersaudara. Kala itu, konsep Kroc pun tumbuh dengan pesat. Uang mengalir deras kepada Kroc, bukan McDonald bersaudara. Melihat apa yang telah dilakukan Kroc, Dick dan Meg pun merasa marah. Mereka berdua marah besar kepada Kroc. Namun, Kroc tak bergeming. Ia justru semakin berambisi untuk menguasai McDonald's dan mengklaim bahwa McDonald's adalah bisnis yang ia ciptakan. Karena merasa dirugikan, McDonald's bersaudara akhirnya meminta untuk membuat kontrak atau perjanjian baru. Dick dan Meg meminta uang senilai $2,7 juta sebagai pengganti atau pembelian merek. Selain itu, Dick dan Meg juga meminta royalti sebesar 1% dari setiap penjualan. Tanpa pikir panjang, semua permintaan tersebut dikabulkan oleh Kroc. Uang senilai $2,7 juta dibayar kontan oleh Kroc dengan memberikan cek kosong kepada Dick dan Meg agar mereka berdua bisa mengisi nominalnya sendiri. Dengan cara ini juga, Kroc seakan ingin menunjukkan kepada McDonald's bersaudara bahwa ia benar-benar patuh dengan perjanjian baru ini. Dan saat McDonald's bersaudara mulai percaya dengan Kroc, disinilah kelicikan Kroc seakan dimulai. Setelah menyelesaikan transaksi jual beli merek, negosiasi berlanjut pada royalti penjualan. Kala itu, Kroc langsung setuju dengan royalti sebesar 1% yang diminta oleh McDonald's bersaudara, dan Kroc menawarkan kesepakatan cukup dilakukan dengan berjabat tangan saja. Dan dengan lugunya, McDonald's bersaudara setuju dengan cara perjanjian tersebut. Saat jabat tangan perjanjian telah dilakukan, Kroc berjanji akan membayarkan royalti kepada mereka berdua. Sejak momen tersebut, kendali McDonald sepenuhnya telah berada di tangan Kroc. Di bawah kepemimpinan Kroc, McDonald's bukan lagi restoran, tetapi simbol bisnis global. McDonald's seakan menjalar dari satu restoran kecil di California, menjalar ke seluruh belahan dunia.
Kini, McDonald's telah memiliki lebih dari 38.000 gerai di lebih dari 100 negara. Namun, di balik kesuksesan itu, terlihat sepasang saudara terdiam dengan hati yang bergejolak melihat apa yang telah mereka lahirkan perlahan merangkak, berjalan, dan berlari menjauh dari mereka. Di titik inilah, kelicikan Kroc benar-benar dirasakan oleh McDonald's bersaudara. Meski McDonald's telah menjadi sebuah bisnis raksasa, namun McDonald's bersaudara tidak pernah menerima royalti sepeser pun sejak perjanjian jabat tangan itu dilakukan. Tahun demi tahun berlalu, Ray Kroc seakan telah menjadi ikon bisnis Amerika. Ia terus menghadiri peresmian restoran-restoran baru McDonald's, tersenyum di depan kamera, memberi pidato tentang mimpi dan kerja keras. Ia bahkan menulis buku autobiografi dan menyebut dirinya sebagai The Founder. Sementara itu, dua pria yang sebenarnya membangun fondasi kerajaan itu, Richard dan Maurice McDonald, menghabiskan masa tua mereka jauh dari sorotan, tanpa restoran, tanpa nama, dan tanpa pengakuan. Sekian video kali ini. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.